NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku tercinta. Selamat menjelang malam mingguan ya. Selamat berakhir pekan. Dan juga terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sahabat. Mohon bantuannya supaya sahabat merelakan atau mengikhlaskan diri untuk memijit tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah berpartisipasi mendukung channel ini. Terima kasih. Salam untuk semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, lahir batin dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Ini adalah pembangunan rest control sahabat, dimana kita lihat barusan untuk pemasangan rangka atap bajanya sudah seperti yang kita lihat. Dan di video kali ini juga kita akan melihat di bagian pembuatan untuk medical center, pembuatan untuk lahan parkir dan juga pembuatan untuk lahan pedok. Dan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian area yang nantinya akan dijadikan pedok. Dan kita lihat di sini banyak sekali alat berat yang sedang melakukan pengerjaan, baik yang sedang meratakan, grader, kemudian juga yang memadatkan beberating roller dan juga membuat badan jalan di sini ya. Dan kita lihat sangat sibuk sekali di bagian area pedok yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Bahkan di lahan ini pula menurut kabar akan dibangun helipad Dorna nanti ya, untuk keperluan ketika nanti mengadakan balapan MotoGP, baik itu untuk evakuasi kalau ada yang kecelakaan atau yang crash, dan juga bagi kameramen udara ya. Dan ini adalah terowongan yang pertama, tidak ada pengerjaan sahabat, namun di bawah terowongan airnya sudah surut. Dan terowongan ini panjangnya 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kiri pit lane di sini atau di sebelah kiri outer line di sini sedang dilakukan pengerjaan dan perataan juga penimbunan yang nantinya akan kemudian dilakukan pengaspalan pula. Dan ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Di sini tidak ada pengerjaan baik di bagian inner line, pembuatan pagar pembatas, concrete barrier, main track, area curb dan juga di area grapple ya. Dan masih seperti hari-hari biasanya seperti kemarin. Namun kita lihat di sini untuk area grapple sudah cukup mulus, sudah cukup halus dan sudah cukup rata sahabat, bahkan hampir hingga ke tikungan yang kedua. Dan untuk main track atau track yang utama di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan kita juga ketahui bahwa hari ini ada pengaspalan di tikungan yang ke-12 hingga tikungan yang ke-14 yang nanti kita akan lihat sama-sama. Dan ini adalah tikungan kedua, ketiga dan juga tikungan yang keempat sahabat, dimana untuk area run off dan juga long lap penaltinya sudah dilakukan pengaspalan. Namun di bagian tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima untuk area run off-nya belum semuanya dilakukan pengaspalan dan masih tersisa seperti yang kita lihat di depan. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP, mungkin ada salah satu penonton yang kebetulan baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km ya, cukup panjang. Kemudian mempunyai trek lurus panjang 700 meter dan ada dua terowongan atau dua tunnel. Tunnel yang pertama yang kita lalui tadi di ujung trek lurus dan tunnel yang kedua yang akan kita lewati nanti di tikungan ke-7 dan juga di tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat di sini untuk tikungan yang kelima menuju tikungan yang ke-6, di sini ada pengerjaan di bagian sisi kiri outer line ya. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan, kemudian juga sedang melakukan penanaman pipa-pipa optik dan juga sistem drainase yang masih terus disempurnakan sahabat di seluruh lintasan baik di main track maupun di inner line dan juga di outer line. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 sahabat, di mana di sini ada
pembuatan terowongan atau pembuatan tunnel, yaitu tunnel yang kedua yang mempunyai panjang 117,77 meter, sedangkan lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Dan untuk kedua tunnel ini difungsikan sama-sama untuk mobilisasi atau keluar masuk ke dalam atau keluar zona sirkuit ya, bagi para penonton dan para pengunjung ketika nanti masuk atau menonton balapan MotoGP. Jadi tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu balapan sekalipun kita sedang berlangsung balapan. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 untuk concrete barrier, untuk inner line, dan juga untuk gravel, kemudian untuk penanaman rumput, dan untuk main track masih belum ada pengerjaan kembali. Dan coba kita akan melihat dari atas bukit di sini. Dan inilah sahabat bukit yang ada di sebelah kanan tikungan 10 dan juga tikungan yang ke-11, di mana bukit ini adalah merupakan spot yang paling istimewa mungkin buat sahabat semua nanti ketika live nonton MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini. Jadi dari atas ketinggian ini, dari atas bukit ini kita bisa melihat hampir 360 derajat ya, ke sisi kiri, kanan, depan, belakang, bahkan dari tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hingga ke tikungan yang ke-7, bahkan hingga ke trek lurus bisa dilihat dari sini. Kalau memang di tengah zona sirkuit tidak ada resort yang begitu tinggi atau tidak ada bangunan yang begitu tinggi, jadi bisa dilihat semua sahabat. Kemudian ini adalah gravel di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 sahabat, sudah cukup mulus ya, sudah cukup bagus, dan kebetulan di sini tidak ada pengerjaan. Dan inilah hasil dari pengaspalan hari kemarin di bagian area run off di tikungan yang ke-11, dan sudah cukup mulus. Namun kita lihat untuk batas pengerjaannya ya. Dan kita lihat di sini juga ada yang sedang melakukan penyiraman rumput. Jadi untuk rumput dilakukan penyiraman hampir 1 hari 2 kali, pagi sore ya. Itu fungsinya untuk menjaga agar rumput tidak mati dan agar cepat tumbuh ya dengan subur. Dan tiba di tikungan yang ke-12 hasil pengaspalan hari ini di bagian main track. Dan kita lihat di sini masih dilakukan pengerjaan untuk pemadatan. Kita lihat di sini vibrating roller masih banyak yang sedang melakukan pemadatan di bagian tikungan yang ke-12, tepatnya di bagian track lane atau trek yang utama. Dan seperti ini hasilnya sahabat, cukup mulus sekali ya, cukup rapi, cukup rata, dan rasanya sudah tidak sabar lagi ingin melihat lapis yang kedua semuanya akan terkonek hingga ke awal pengaspalan, yaitu di pertengahan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan nanti kita akan sama-sama menunggu untuk pengaspalan yang terakhir, yaitu pengaspalan sebagai pengaspalan finishing ya. Dan nanti untuk pengaspalan yang terakhir itu dilakukan serentak sepanjang 4,31 km tanpa henti. Bahkan menurut kabar akan memakan waktu selama 2 kali 24 jam. Begitu menurut kabar yang beredar ya. Namun untuk lebih jelasnya kita akan selalu memantau dan melihat perkembangannya setiap hari. Dan inilah tikungan yang ke-13 sahabat, dan sekarang pengaspalan itu sudah sampai di depan di sini ya. Dan kita lihat di sini finisher 2 yang sedang melakukan pengaspalan di sini masih terus melakukan pengaspalan hingga batas pengaspalan yang berada di tikungan ke-14 di depan. Dan sudah dikasih tanda sahabat. Nah, seperti ini tandanya, tanda garis putih ya. Dan kita lihat juga di sini dump truck yang hilir mudik ya, saling bergantian untuk menumpahkan aspal panas ke atas finisher, kemudian diratakan dan juga langsung dipadatkan. Nah, sampai di sini nanti pengaspalan jadwalnya untuk hari ini. Jadi hanya tinggal sedikit lagi untuk main track atau track yang utama, lapis aspal kedua akan segera tersambung. Sementara yang kita lihat di sini adalah di bagian outer line, di mana ada grader yang sedang melakukan perataan, dan kemudian di sebelah kanan juga di sini sedang dilakukan penumpukan atau pengurugan, di mana kita lihat di sini ada urbil atau urugan pilihan ya, yang kita lihat yang masih belum dilakukan perataan. Dan ini di bagian area drainase masih juga belum dilakukan pengerjaan, karena drainase yang ada di tikungan ke-14 ini adalah merupakan drainase induk yang memotong lintasan. Kemudian kita perhatikan di sini juga ada yang sedang melakukan penanaman rumput kembali, menyambung dari penanaman rumput yang sudah dilakukan penanaman lebih awal sahabat.
dan sudah cukup panjang sekali di sini ya. Cukup panjang sekali dan cukup indah sekali, dan kita lihat di bagian sisi kiri di sini untuk area gravel tikungan yang ke 15, 16 dan juga 17. Dan kita lihat di sini ada pengerjaan rupanya ya di bagian area run off di tikungan yang ke 15 dan juga di tikungan yang ke 16 hingga tikungan yang ke 17. Sebenarnya menurut saya kemarin ini sudah selesai ya, tinggal melakukan prem coating saja, tapi ternyata dikerjakan kembali dan diuruk kembali, diratakan kembali dan juga dipadatkan kembali. Tentunya untuk menjaga kualitas. Tetapi saya pikir kemarin langsung akan dilakukan prem coating ya, tapi ternyata masih dilakukan pengerjaan kembali. Nah, seperti ini sahabat. Kondisi sirkuit Mandalika tepatnya di bagian tikungan ke-15 dan juga tikungan yang ke-16. Baik sahabat, tiba di ujung video. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika atau dalam penyampaiannya ya, yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Mungkin inilah saya dan dengan segala kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.